Menggelitik bagi kita semua ketika Pak Anies mencoba mengangkat ya lagu Maju Tak Gentar ini. Apakah hak-hak Pak Anies selama ini diserang ya, sebagai orang yang lagi ya menempuh proses-proses untuk menjadi RI 1 di Republik ini? Apakah hak kelompok Anda diserang? Lalu siapakah yang menyerang? Tak cukupkah dahulu Anda merobek tenun kebangsaan dengan menikmati keuntungan dari politik identitas? Juga belum cukupkah dahulu Anda merobek tenun kebangsaan dengan menikmati strategi politik ayat dan mayat? Pakai Maju Tak Gentar buat kampanye. Anies pikir dirinya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Viral video Bapak Anies Baswedan yang sedang menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dalam suasana yang sepertinya berkampanye, di mana di depan ya ribuan audiens Pak Anies Baswedan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ini dengan maksud untuk kemudian sepertinya ya hendak membuat suasana semakin bersemangat. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, serentak, majulah, majulah, menang. Bergerak, bergerak, serentak, majulah, majulah, menang. Tetapi hal yang kemudian mengundang pertanyaan bagi kita semua, hal ini adalah apa maksud Pak Anies kemudian menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Walaupun kemudian ternyata beliau tidak bisa menyelesaikan itu karena sepertinya beliau tidak hafal. Tetapi di balik ketidakhafalan itu ada makna yang sebenarnya mengundang pertanyaan dan kemudian ya dipertanyakan oleh publik, dan ini sangat menggelitik bagi kita semua. Tapi sebelum kita mencoba mengulas lebih jauh, ya kita akan menyimak dulu seperti apa lirik lagu lengkapnya Maju Tak Gentar ini. Ya, itulah lirik lagu lengkap dari Maju Tak Gentar yang memang nampak ya bahwa Pak Anies Baswedan kemudian tidak bisa menyelesaikan lirik lagu itu dengan baik ya. Tidak bisa menyelesaikan ya di depan para simpatisan dan para audiens. Tetapi di balik itu semua, di balik ya ketidakhafalan Pak Anies Baswedan ya ketika beliau menyanyikan ya, ada hal yang kemudian menggelitik bagi kita semua dan bagi publik Indonesia yang kemudian mempertanyakan apa maksud Pak Anies menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya di depan para audiens pada saat dia berkampanye. Sebagaimana kita tahu bahwa lagu ini sebenarnya adalah lagu ya yang menggugah ya semangat perjuangan para pemuda-pemuda di masa dulu, para pejuang kemerdekaan dalam mengusir penjajah. Ya, lagu yang dianggap bisa membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme para pejuang-pejuang kita ya, untuk kemudian membela negeri tercinta, tanah air tercinta ini, NKRI yang merupakan rumah bersama bagi seluruh ya warga bangsa dari Sabang sampai Merauke ini. Apa yang kemudian membuat Pak Anies mencoba ya mengangkat lagu ini pada saat suasana-suasana berkampanye? Ya, tentu secara sekilas bahwa Pak Anies hendak membangkitkan semangat juang ya para simpatisan beliau bahwa kita sedang menghadapi suasana-suasana perjuangan ya,
Kita akan berjuang untuk memenangkan sebuah kompetisi besar, kompetisi politik di tahun 2024. Itu yang hendak dibangun oleh Pak Anies, kendati pun itu kemudian gagal dituntaskan lagu itu. Tetapi hal yang kemudian menggelitik bagi semua, ya, karena dalam lirik lagu itu sebenarnya, ya, ada kalimat-kalimat yang itu sangat tidak kontekstual kemudian jika kita bawa dalam konteks hari ini. Pertanyaannya, ketika lagu, ya, Maju Tak Gentar itu membela yang benar, pertanyaannya, siapa yang hendak dibela oleh Pak Anies? Kelompok mana yang mau dibela oleh Pak Anies? Siapa di antara mereka-mereka yang mau dibela? Ya. Apakah mereka semua itu tersalimi? Apakah mereka semua dipinggirkan lantas kemudian harus dibela? Ya. Pertanyaan inilah yang kemudian mengundang pertanyaan publik, siapa yang hendak dibela oleh Anies? Yang kedua, hak siapa yang kemudian diserang? Ya, haknya siapa yang diserang? Apakah haknya Pak Anies yang diserang? Apakah haknya kelompok-kelompoknya yang diserang? Atau siapa? Ini yang mengundang pertanyaan bagi kita semua daripada, ya, diangkatnya lirik lagu tersebut oleh Pak Anies. Ya. Lalu siapa sebenarnya yang menjajah? Ya. Siapa yang dijajah? Ya. Sementara kita ini sudah, ya, merdeka sudah berpuluh-puluh tahun. Inilah apa yang kemudian menggelitik bagi kita semua ketika Pak Anies mencoba mengangkat, ya, lagu Maju Tak Gentar ini. Apakah hak-hak Pak Anies selama ini diserang? Ya. Sebagai orang yang lagi, ya, menempuh proses-proses untuk menjadi RI 1 di Republik ini. Apakah hak kelompok Anda diserang? Lalu siapakah yang menyerang, ya, hak-hak Anda atau kelompok Anda? Setidaknya dari lagu itu yang kemudian mengundang pertanyaan bagi kita semua. Terlepas dari mereka, ya, Pak Anies tidak hafal ya di depan audiens, tetapi yang paling menggelitik bagi kita semua bahwa makna lirik lagu itu adalah sebuah penggugah semangat perjuangan untuk kemudian mengusir penjajah, ya, di era revolusi. Lalu ketika Pak Anies kemudian mengangkat, ya, lagu itu, mau menarik semangat itu, ya, lalu siapakah yang Anda persepsikan, ya, sebagai orang yang menjajah? Dan hak siapa pula yang diserang? Apakah hak-hak politik Anda yang diserang, ya, ataukah hak-hak kelompok Anda, ya, yang kemudian dikebiri atau kemudian dikerdilkan? Ini kan pertanyaan bagi kita semua yang tentu membutuhkan jawaban supaya tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang negatif, ya. Siapa hak yang diserang ini, ya. Ini memang kemudian menjadi menarik, ya, karena Pak Anies, ya, mencoba membangun semangat relawannya, semangat simpatisannya, yang ini pun menurut kita, ya, ini sesuatu yang membuat kita juga bertanya-tanya, ya, kok secepat itu mereka berkampanye padahal tahapan resmi KPU itu belum dimulai. Pak Anies sudah ambil duluan lewat fasilitasi Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden, sekalipun itu belum mencukupi 20%, karena Nasdem masih membutuhkan lagi partai koalisi baru untuk kemudian mencukupkan itu, ya. Tetapi kenapa kemudian mereka sudah memulai melakukan start lebih awal, ya? Ini sesuatu yang oleh publik kemudian mesti menilainya, ya. Karena kita tentu hendak melahirkan sebuah pemimpin, ya, yang betul-betul lahir dari sebuah proses yang taat pada prinsip-prinsip berdemokrasi, pada prinsip-prinsip bermasyarakat, berbangsa, sesuai dengan kaidah-kaidah kita, norma-norma orang ketimuran yang taat pada asas-asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang bisa menjaga kerukunan di tengah-tengah banyaknya keragaman yang ada. Kita ini beragam suku, agama, bangsa, dan ras, ya, yang semuanya harus diikat dalam satu bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak ada pembedaan antara satu kelas masyarakat dengan kelas yang lain. Sejatinya Indonesia ini adalah rumah besar bagi kita semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.